Halo sobat, sedulur semuanya. Selamat datang di channel YouTube favorit Anda, channel Cahaya News. Kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru, berita politik, berita olahraga, maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Salam NKRI, salam sejahtera. Pakai ikat kepala merah, masa simpatisan Mas Beci terdakwa pemerkosa santriwati kawal sidang vonis. Tribunnews.com, Surabaya, saat terdakwa kasus pemerkosaan santriwati, Mod Subci Azalsani, Emsat, alias Beci atau Mas Beci mendengarkan vonis yang dibacakan hakim, masa pendukungnya menunggu di luar Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis, 17 November 2022. Masa simpatisan pendukung Mas Beci yang kompak mengenakan ikat kepala berwarna merah, memantau jalannya sidang vonis terdakwa Mas Beci. Masa aksi tersebut mengatasnamakan diri sebagai Kelompok Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, PCTA. Koordinator PCTA Indonesia M. Soleh mengatakan, pihaknya berharap terdakwa dapat divonis bebas, setelah melihat sejumlah fakta persidangan yang bergulir sejak beberapa waktu lalu. Ia, terdakwa bebas. Harapan kita agar hukum di Indonesia ditegakkan untuk kejayaan Indonesia Raya, ujarnya saat dikonfirmasi tribunjatim.com, Kamis, 17 November 2022. Masa juga melakukan aksi doa bersama sebagai salah satu bentuk ikhtiar dalam proses mengawal sidang. Bukan hanya kali ini saja. Aksi doa bersama tersebut juga sudah dilakukan pada beberapa agenda sidang terdakwa pada beberapa pekan lalu. Diketahui, sidang tersebut dipimpin Majelis Hakim, diketuai Hakim Sutrisno, Hakim Titik Budi Winarti, dan Hakim Hadwanto. Dan panitera pengganti, Ahmad Fajarisman. Kemudian, terdapat 9 orang JPU yang mengawal jalannya sidang tersebut, sejak berjalannya sidang agenda dakwaan, pada Senin, 18 Juli 2022. Meliputi, Sofyan, Jaksa Utama Madya, Endang Tirtana, Jaksa Madya, Rahmawati Utami, Jaksa Utama Pratama, Aldi Demas, Ajun Jaksa, Tengku Firdaus, Jaksa Madya, Rista Erna Soelistiwati, Jaksa Utama Pratama, Achmadi Jaya, Jaksa Muda, Anjas Megalestari, Ajun Jaksa. Berdasarkan surat dakwaan yang dilansir Kejaksaan Negeri Jombang, bernomor registrasi perkara, PDM 339M2-25-7-2022, yang telah ditandatangani oleh 9 orang JPU, Jumat, 8 Juli 2022. Bahwa saksi korban dalam perkara tersebut, berjumlah 1 orang yakni seorang perempuan berinisial MNK alias M. Sebelumnya, pada sidang agenda pembacaan dakwaan, Senin, 18 Juli 2022. Kepala Kejati Jatim yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum, JPU, sidang tersebut, Nia Amiati menegaskan, Mas Beci didakwa dengan pasal berlapis. Yakni, pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur, junto pasal 65 KUHP, ancamannya pidana 12 tahun penjara. Kemudian, pasal 289 junto pasal 65 KUHP ancaman 9 tahun penjara. Pasal 294 KUHP jo pasal 65 KUHP pidana 7 tahun penjara. Sudah, barang bukti lengkap, berdasarkan hasil penyidikan dari penyidik, kami melaksanakan pemberkasan itu semua sudah ada pada berkas perkara, katanya, di depan ruang Cakra, PN Surabaya, Senin, 18 Juli 2022. Lalu, pada sidang agenda tuntutan, pada Senin, 10 Oktober 2022. Mas Beci, 41, atau Emsat terdakwa pencabulan santriwati sebuah ponpes Ploso Jombang, dituntut 16 tahun penjara. Kajati Jatim Nia Amiati sekaligus pimpinan JPU dalam sidang tersebut, menerangkan, terdakwa dituntut sanksi maksimal 12 tahun penjara berdasarkan pasal 285 jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Kemudian, ditambahkan sepertiga dari sanksi hukuman sesuai pasal 65 ayat 1, dengan 4 tahun penjara, menjadi 16 tahun penjara. Di situ kami mengupayakan menuntut dengan ancaman maksimal,
karena pasal 285 KUHP ini adalah 12 tahun, maka ditambah 1/3 dari pasal 65 sehingga totalnya menjadi 16 tahun, itu yang kami ajukan, ujarnya pada awak media di ujung lorong kantor PN Surabaya, bulan lalu. Dituntut 16 tahun penjara. Kajati Jatim yang juga pimpinan JPU dalam sidang tersebut, Mia Amiati mengatakan, terdakwa dituntut sanksi maksimal 12 tahun penjara berdasarkan pasal 285 Jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Kemudian, ditambahkan 1/3 dari sanksi hukuman sesuai pasal 65 ayat 1, dengan 4 tahun penjara, menjadi 16 tahun penjara. Di situ kami mengupayakan menuntut dengan ancaman maksimal. Karena pasal 285 KUHP ini adalah 12 tahun, maka ditambah 1/3 dari pasal 65 sehingga totalnya menjadi 16 tahun, itu yang kami ajukan, ujarnya pada awak media di ujung lorong kantor PN Surabaya. Selama pemeriksaan saksi, Mia mengklaim tidak ada kesaksian yang meringankan terdakwa. Sehingga ia meyakini bahwa tuntutan sanksi maksimal tersebut dianggapnya sejalan dengan proses peradilan yang berlaku dan mengedepankan hati nurani. Bagaimana kami mencoba mengupayakan tuntutan ini dengan mengedepankan hati nurani dan semata-mata menjalankan perintah atas nama UU, ujarnya. Ada 152 halaman. Tidak ada yang meringankan sama sekali. Pasti ada diberikan waktu oleh majelis, minggu depan, ujarnya. Sementara itu, penasihat hukum, PH, terdakwa IGD Pasek Suardika menyayangkan tuntutan maksimal dikenakan kepada terdakwa. Dia menganggap tuntutan 16 tahun penjara terlalu berlebihan. Apalagi selama jalannya proses agenda sidang keterangan saksi, dari 40 orang saksi yang telah diagendakan untuk dimintai kesaksiannya, ternyata hanya berhenti dan dinyatakan cukup oleh JPU pada saksi urutan ke-16. Gede menambahkan, pekan depan pihaknya akan membacakan pledoi sebagai bentuk pembelaan atas tuntutan yang ada. Ada 40 saksi, oleh JPU 16 sudah ditutup. Kita yang minta agar dihadirkan saksi yang lain. Tadi di persidangan membuka, selain saksi testimonium de auditu untuk dipakai, juga meminta BAP dipakai di sini, dipakai juga, katanya, saat ditemui awak media, seusai sidang. Ini kan sesuatu yang bagi saya, yang membingungkan. Di satu sisi dia nggak mau menghadirkan yang di BAP sebagai saksi. Di sisi lain, meminta itu dipakainya, pungkasnya. Perjalanan kasus. Dikutip dari Kompas TV, perjalanan kasus pencabulan dan pemerkosaan yang diduga dilakukan Beci sejatinya mulai dilaporkan para korban sejak 2017 lalu. Namun kasus ini sempat dihentikan penyidikannya lantaran dinilai tidak memiliki cukup bukti. Pada Oktober 2019, kasus kembali dibuka lantaran korban kembali melapor ke Polres Jombang. Beci lantas ditetapkan tersangka. Beci dijerat dengan pasal berlapis yakni tentang pemerkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur atau pasal 285 dan 294 KUHP. Pada Januari 2020, makin banyak yang melaporkan kasus ini hingga membuat Polda Jatim mengambil alih kasus tersebut. Pada 2021, Beci berupaya melawan dengan melakukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Surabaya, namun ditolak. Ia kemudian kembali mengajukan gugatan ke PN Jombang dan kembali ditolak. Beci masuk DPO, aparat kepung pesantren. Pada 13 Januari 2022, Polda Jatim menetapkan Beci masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Beci disebut mengabaikan pemanggilan polisi yang telah mengeluarkan 3 surat. Polisi lantas meminta Beci untuk menyerahkan diri, namun tidak juga dilakukan. Beci lantas jadi buron. Beberapa kali polisi berusaha menangkap Beci. Proses penangkapan juga dilakukan oleh polisi dan sempat ramai. Pengejaran itu mulai dari aksi kejar-kejaran mobil di jalan hingga penangkapan paksa langsung ke rumahnya dengan ribuan polisi diterjunkan. Namun sejumlah hambatan datang, salah satunya dari sang ayah, Kiai Muhammad Muhtar Muhti selaku pimpinan Pondok Pesantren Siddiqiyah. Meskipun Beci telah resmi ditetapkan tersangka, sang ayah justru bersikukuh bahwa kasus pencabulan hanyalah fitnah dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Ucapan Kiai Muhammad Muhtar Muhti yang viral di medsos kemudian menjadi sorotan banyak pihak. Beci yang sejak 2019 menjadi tersangka tetapi tidak ditahan oleh polisi dan dihalang-halangi ayah hingga simpatisan mendapat desakan dari sejumlah pihak. Hingga akhirnya, pada Kamis,
7 Juli 2022, aparat kepolisian berupaya melakukan penjemputan paksa terhadap Beci di Ponpes Siddiqiyah. Upaya penjemputan paksa mendapat adangan dari puluhan orang simpatisan EMSA